Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya teman-teman. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim. Dan pada kesempatan ini semoga teman-teman dimanapun berada selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini kita akan membawakan satu kisah yang sangat menarik sekali, dan kisah ini ditulis oleh MCD, salah satu penulis berbakat asal Bandung, Jawa Barat. Ya, asli kisahnya keren banget. Dan tapi sebelum masuk ke dalam kisahnya, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia mendukung channel kami, yang sudah selalu hadir di setiap harinya. Karena kehadiran teman-teman kami selalu bersemangat berkarya setiap harinya. Dan gak pakai lama-lama lagi, gak pakai berbasa-basi lagi, langsung aja kita masuk ke dalam kisahnya. Mode horor on. Misteri gelap keluarga Citra. Perkenalkan, namaku Citra. Aku akan membagikan kisahku yang mungkin tidak pernah terjadi oleh orang lain. Posisi aku saat ini sedang berada di salah satu kamar kos di sudut kota Bandung. Aku hidup seorang diri di sini, tidak ada adik, ibu, bahkan bapak. Sudah 1 tahun aku meninggalkan rumah setelah kejadian itu. Sebuah kejadian yang dimana aku baru mengetahui semuanya, bahwa mereka sayang kepadaku atas tindakan mereka semua sebelum mereka menjadi korbannya. Kejadian itu dimulai ketika aku baru saja membawa adikku bekerja di salah satu pabrik yang ada di salah satu sudut kota Bandung. Memang pabrik-pabrik ini memiliki perlakuan khusus kepada orang-orang yang sudah bekerja untuk bisa membawa kerabat-kerabatnya agar mereka tidak membuka lowongan. Hal itu mereka lakukan agar mereka tidak perlu mengeluarkan uang banyak untuk biaya tes, karena orang-orang baru yang para pegawai bawa otomatis akan menjadi tanggung jawab mereka ketika mereka bekerja di sana. Aku yang sudah 1 tahun lulus dari sekolah akhirnya membawa adikku yang bernama Esi ke pabrik ini. Pekerjaan ibuku yang hanyalah seorang pedagang kecil-kecilan, juga bapak yang merupakan buruh tani di rumah, membuat kita semua harus bekerja setelah lulus sekolah. Ingin rasanya aku dan adikku berkuliah, namun hal itu terbentur oleh kondisi keuangan keluargaku sehingga aku harus bekerja. Ibu dan bapak sudah berusaha semaksimal mungkin. Mereka bekerja pagi hingga malam, berdagang berbagai macam barang dari cemilan hingga makanan berat yang ibu masak di rumah. Namun hasilnya tidak maksimal. Penghasilan hanya cukup untuk kita makan sehari-hari. Bahkan pernah tidak ada satupun pembeli yang membeli dagangan ibu, sehingga mereka berdua harus memutar otak untuk bisa membeli keperluan keluarga dengan gaji buruh tani bapak yang tidak seberapa. Dengan adanya aku yang bekerja di pabrik, hidup ibu dan bapak sedikit terbantu. Dengan gajiku yang pada saat ini masih di bawah UMR, setidaknya bisa membantu mereka untuk keperluan sehari-hari di rumah. Belum lagi, kini aku pun mengajak Esi yang sekarang baru bekerja 2 minggu di pabrik ini. Esi bekerja sebagai pengawas mesin pemotong kain, sedangkan aku bekerja di bagian mesin jahit di pabrik itu. Esi yang memang tidak bisa menjahit mengharuskan ia berada di posisi yang berbeda denganku. Namun hal itu tidak masalah, karena Esi dengan cekatan memahami bagian-bagian mesin itu dan bisa mengoperasikannya dengan cepat. Esi adalah anak yang pandai. Di sekolah pun ia selalu mendapatkan ranking 3 teratas dibandingkan teman-temannya. Akan tetapi hal itu tidak berguna ketika kita tidak memiliki uang, karena untuk melanjutkan kuliah kita membutuhkan uang yang tidak sedikit, sehingga dia mau tidak mau harus bekerja. Hanya butuh waktu 1 minggu untuk Esi bisa memahami pekerjaannya. Kain-kain yang menggunung ia potong sesuai ukuran yang ia setting di mesin tersebut. Kain-kain itu dipotong dengan pisau yang sangat tajam.
Dan Esi kini mulai mahir mengoperasikannya sehingga ia tidak perlu lagi diajarkan oleh seniornya. Aku ingat ada satu kejadian yang merupakan awal dari semuanya. Salah satu kejadian yang membuat semuanya berubah hingga aku berakhir seperti ini. Di mana pada saat itu, aku, Esi dan para pegawai pabrik sedang duduk menikmati jam istirahat di shift kedua. Aku, Esi dan para pegawai di sana makan bersama di salah satu kantin yang ada di belakang pabrik. Suasana pabrik memang sedikit agak gelap karena sudah menunjukkan jam 6:30 malam. Namun suasana di sana sangat ramai karena banyak sekali para pegawai yang datang dan pergi untuk sekedar memakan bekal yang mereka bawa dan juga jajan di kantin yang ada di belakang pabrik tersebut. Di tengah-tengah jam istirahat itu, Esi seperti gelisah. Ia beberapa kali melirik ke arah pintu ruang produksi tempat ia bekerja. "Kenapa sih?" tanyaku. Ini teh, aku tadi matiin mesin pemotong kain gak ya? Takutnya lupa, takut masih nyala. Soalnya kan orang-orang di bagian kain pada di sini semua. Nanti mesinnya jalan sendiri dan gak ada kain yang dipotong, bisa-bisa diomelin bos, katanya dengan nada yang sedikit panik. Aku yang mendengar hal itu seketika langsung menggelengkan kepala secara perlahan. Aduh, kamu itu kebiasaan deh. Udah, kesana dulu, cek dulu, baru nanti kesini lagi, kataku dengan nada yang sedikit ketus. Memang wajar, seorang kakak kadang menggerutu terhadap tindakan adiknya, dan itu aku lakukan malam itu. Sehingga Esi hanya mengangguk dan berlari ke arah ruang produksi yang letaknya tak jauh dari kantin tersebut. Aku pun akhirnya kembali memakan bekal setelah melihat Esi berlari ke ruang produksi. Akan tetapi, tepat beberapa menit setelah aku memakan makananku, terdengar suara gaduh dari para pegawai yang melintas ke depan pintu ruang produksi. Mereka seperti berteriak histeris, bahkan berlarian untuk meminta tolong kepada para pegawai yang ada di sana. Aku yang mendengar hal tersebut seketika langsung berdiri dan berlari ke arah kerumunan orang yang mengerumuni ruang produksi pada saat itu. Kerumunan itu saling berteriak. Para pegawai yang didominasi oleh wanita dan juga ibu-ibu membuat semuanya terasa semakin kacau. Mereka tidak berani untuk mendekat. Mereka hanya berteriak histeris sambil berkata, "Neng, turun Neng, turun." Aku yang mencoba masuk ke dalam kerumunan itu tiba-tiba berhenti tepat ketika aku melihat Esi yang kini sudah berdiri di atas mesin pemotong kain. Dia hanya berdiri dengan tanpa menghiraukan para pegawai yang berteriak padanya. Namun ketika tepat aku muncul di sana dan berteriak, "Esi!" Esi tiba-tiba melirik padaku. Wajahnya yang aku kenal tiba-tiba saja berubah. Ia seperti sedang dirasuki oleh sesuatu yang berbeda. Dia hanya menatapku dengan senyuman menyeringai. Wajahnya terlihat pucat dengan sebuah kantung mata yang menghitam secara perlahan di sekitar matanya. Entah apa yang akan dia lakukan pada saat itu, namun tepat ketika aku ingin berlari untuk menurunkannya, tiba-tiba saja seret, Elis ambruk di atas mesin pemotong kain yang masih menyala secara tiba-tiba, dan tentu saja hal itu membuat tubuhnya langsung terbelah menjadi dua bagian, dan hal tersebut membuat semua orang yang ada di sana trauma, bahkan pingsan karena tidak kuat melihat pemandangan tersebut di tempat kerjanya. Hal itu tentu saja menimbulkan kegemparan di pabrik, apalagi hal itu terjadi pada saat shift malam yang dimana para staf dan juga pemilik pabrik sudah pulang di malam tersebut. Hanya ada security yang kini sibuk menelpon ambulans. Begitu juga denganku yang pada saat itu berlari masuk ke ruang produksi setelah melihat Esi yang terpotong-potong oleh mesin itu, pemotong kain yang besar itu. Jujur, aku langsung menangis. Aku seakan tidak percaya bahwa adikku akan menjadi korban di tempat ini. Sebuah kecelakaan kerja yang tragis yang membuat aku tidak bisa mempertahankan kesadaranku ketika aku melihatnya. Hanya beberapa menit, aku bisa melihat tubuh Esi yang terpotong di sana. Selebihnya tubuhku ambruk. Aku tidak kuasa menahan kesadaranku sehingga membuatku tak sadarkan diri dan terjatuh di tengah-tengah kerumunan pegawai. Aku kembali terbangun ketika pagi tiba. Banyak pegawai yang mengerumuniku dan menangis tepat di hadapanku yang tidak sadarkan diri di sana.
Para pegawai yang memang kebanyakan wanita membuat ruangan itu penuh dengan tangisan, apalagi ketika aku tersadar di luar sana kini mulai penuh dengan suara sirene ambulans dan polisi yang hilir mudik di dekat ruangan produksi. Pintu ruangan produksi pun diberikan garis kuning. Terlihat sebuah jasad yang tertutup oleh kantong jenazah di bawah sana dibawa oleh para petugas medis untuk dimasukkan ke dalam ambulans. Para pegawai yang datang di shift ketiga membuat suasana lebih ramai, apalagi ditambah dari orang-orang yang datang di shift satu di pagi harinya. Security yang berjaga di depan pabrik seketika membuat pengumuman untuk meliburkan shift ketiga dan shift satu agar kejadian ini tidak menjadi pembicaraan banyak orang. Sedangkan orang-orang di shift kedua, mereka tidak diperbolehkan pulang sebelum ada instruksi dari para atasan. Rupanya orang-orang di shift kedua dipanggil secara bergantian. HRD yang mendengar hal tersebut pun langsung datang di tengah malam atas instruksi atasan mereka. Ia memanggil para pegawai yang melihat kejadian itu untuk tutup mulut, dan tentu saja mereka dijanjikan bonus lembur dengan catatan kejadian ini jangan sampai didengar oleh orang luar. Aku yang kala itu sudah sadar akhirnya kembali dipanggil ke ruangan HRD. Di sana terlihat ada 3 orang yang duduk di ruangan itu. Petugas HRD, pemilik pabrik, juga salah satu petugas medis yang menangani jasad adikku pada waktu itu. Aku yang masuk ke dalam ruangan tersebut tidak tahu apa yang akan mereka katakan. Tubuhku sudah terlalu lemas dan aku hanya ingin segera pulang untuk segera memberitahukan semua ini kepada kedua orang tuaku. Aku akhirnya duduk dan terdiam mendengarkan HRD yang turut berbela sungkawa atas apa yang terjadi kepada adikku. Petugas medis di sana pun memberikan penjelasan bahwa jasad adikku sudah dibawa ke salah satu rumah sakit yang memang sudah bekerja sama dengan pabrik ini, dan pemilik pabrik yang ada di sana berkata bahwa aku boleh beristirahat selama 1 minggu lamanya sebelum nantinya akan tetap bisa bekerja kembali di pabrik ini. Pemilik pabrik itu menyodorkan sebuah amplop yang berisikan uang yang lumayan banyak. Aku tidak bisa memperkirakan berapa yang aku dapatkan pada saat itu. Yang pasti amplop itu terlihat penuh dengan uang. Ia berkata bahwa kejadian ini adalah murni kecelakaan kerja, dan ia meminta agar kisah tentang Esi hanya boleh diceritakan kepada keluarga inti saja, sedangkan aku tidak diperbolehkan untuk menceritakan hal itu kepada orang lain. Pemilik pabrik itu juga berkata bahwa dia akan mengakomodasi semua proses pemakamannya, bahkan dia akan menuliskan penyebab kematian Esi adalah akibat penyakit jantung yang dideritanya. Aku yang masih syok atas kejadian tersebut hanya bisa terdiam dan tidak bisa berbuat apa-apa. Mulutku terlalu lemas untuk berkata sesuatu setelah melihat adikku sendiri yang terpotong menjadi 2 bagian di bawah sana. Aku hanya diam. Aku menangis seketika di ruangan itu sehingga membuat HRD yang duduk di sana langsung mencoba menenangkanku dan membawanya keluar ruangan. Kabar duka itu akhirnya sampai juga di keluargaku. Seperti ada firasat buruk kepada mereka berdua. Ketika aku datang, mereka seperti menunggu kepulanganku. Ibu dan bapak menangis. Mereka memelukku dengan erat atas kematian Esi pada saat itu. Aku tak kuasa untuk menangis kembali setelah menceritakan hal tersebut. Awalnya, aku ingin memberitahukan keluarga-keluarga yang lain atas kematian adikku. Namun bapak melarang dan berkata bahwa ini adalah musibah dan kita sebisa mungkin harus menutupinya dari kenyataan yang terjadi sebenarnya. 1 hari setelah kejadian itu, Esi akhirnya dimakamkan. Semua proses pemakaman ditanggung oleh pemilik pabrik sehingga aku dan keluarga tidak perlu mengeluarkan apapun untuk hal itu. Surat dari rumah sakit yang menerangkan bahwa Esi meninggal dunia karena penyakit jantung menyebar dan menjadi cerita kepada tetangga-tetangga yang ada di sekitaran rumah. Ada sebuah tradisi di kampungku. Ketika seseorang dimakamkan, di mana makam tersebut harus dijaga oleh mereka sampai 7 hari lamanya. Mungkin ini juga terjadi di beberapa tempat sehingga ini umum. Biasanya para keluarga akan menyewa beberapa orang untuk tidur di makam itu dan mendoakannya sepanjang malam hingga hari ke-7.
Namun, ketika Esi dimakamkan, bapak dan ibu seperti mengajukan dirinya untuk ikut berada di sana selama 7 hari. Aku tahu, bapak dan ibuku sangat sayang kepada Esi, sehingga hatinya masih belum rela ketika harus pergi meninggalkan mereka berdua. Pada awalnya, aku pun ingin ikut bersama mereka untuk mendoakan Esi selama 7 hari di makam tersebut. Tapi bapak dan ibu melarang dan berkata bahwa aku harus beristirahat sebelum nantinya kembali bekerja di pabrik. Aku pun hanya bisa mengangguk mendengar hal itu. Aku paham kenapa keluargaku berkata seperti itu, karena mereka juga tidak tega ketika aku harus begadang dan mendoakan Esi dengan perasaan yang sedih sepanjang malam. Tanpa terasa, 1 minggu pun berlalu. Aku akhirnya memberanikan diri untuk kembali bekerja. Begitu pula dengan bapak dan ibuku yang pulang kembali ke rumah setelah 7 hari tinggal bersama Esi di sana. Ibu dan bapak terlihat kotor dan kusam. Ketika pulang dari pemakaman Esi di hari ke-7, tubuh mereka penuh dengan tanah makam yang masih baru. Mungkin ibu dan bapak terlihat tidur di tanah di samping makam Esi sehingga mereka seperti itu. Mereka datang dengan sebuah kresek hitam yang ibu bawa. Ketika aku tanya, bapak menjawab bahwa itu adalah baju kotor yang akan dicuci di rumah. Aku tidak bertanya lebih lanjut akan hal tersebut, karena aku melihat mereka yang terlihat kusam dan lemas ketika sampai di rumah. Aku yang melihat mereka berkorban seperti itu di makam Esi hanya bisa menangis, karena mereka begitu sayang kepada Esi yang kini telah meninggalkan kami untuk selama-lamanya. Aku pun akhirnya kembali bekerja ke pabrik yang menjadi saksi bisu atas semua itu. Namun, kakiku rasanya berat untuk melangkah. Aku takut, aku seperti tidak mau untuk masuk kembali. Bahkan, ketika aku melewati ruang produksi yang kini sudah beroperasi kembali, tiba-tiba aku merasa mual dan langsung muntah. Aku seperti kembali mengingat bagaimana tubuh Esi yang terpotong di mesin pemotong kain itu 1 minggu yang lalu. Aku benar-benar tidak kuat. Aku kembali tak sadarkan diri dan jatuh pingsan setelah beberapa jam aku berada di sana. Aku pun kembali didatangi oleh pihak HRD dan pemilik pabrik. Ketika aku tersadar, ingatan tentang kematian Esi membuatku trauma, sehingga di sana aku memutuskan untuk mengundurkan diri dari pekerjaanku agar aku bisa hidup dengan tenang. Pemilik pabrik pun kembali mengajakku untuk berbicara. Bahkan kini ia mengajakku ke ruangannya. Dia menerima keputusanku pada saat itu. Dia juga menyuruh HRD untuk mentransfer sejumlah uang pesangon dan juga menandatangani sebuah perjanjian agar aku tidak membicarakan kejadian Esi kepada siapapun hingga beberapa tahun ke depan. Aku akhirnya pulang. Sepanjang perjalanan, aku tak henti-hentinya meneteskan air mata karena biasanya di jok belakang ada Esi, adikku yang bersamaku selama bekerja di pabrik ini. Aku memberitahukan hal itu kepada kedua orang tuaku. Aku berkata bahwa aku sudah tidak kuat lagi atas apa yang pernah terjadi di sana dan memutuskan untuk meninggalkan pabrik itu di hari itu juga. Kedua orang tuaku sepertinya setuju dengan keputusanku. Mereka pun tidak mempertanyakan lebih lanjut atas apa yang aku lakukan karena mereka tahu akan keadaan mentalku. Bahkan ibu menyarankan kita semua untuk pindah dari rumah. Ibu berkata bahwa ia sendiri pun tidak sanggup apabila harus mengingat tentang Esi yang kini telah tiada. Apalagi ia selalu terbayang-bayang dengan sosok Esi hingga membuatnya tidak bisa tidur dengan nyenyak sepanjang malam. Bapak pun juga rupanya setuju dengan keputusan ibu. Rupanya sebelum aku datang, mereka sudah membicarakan hal ini berdua di rumah. Aku yang mendengar hal itu hanya bisa terdiam. Memang benar apa yang dikatakan ibu dan bapak. Rumah ini memiliki kenangan yang sulit kita lupakan, sehingga kita semua diliputi kesedihan sepanjang harinya. Aku pun setuju atas perkataan ibu dan bapak di hari itu. Dan dengan uang pesangon, juga uang bela sungkawa yang aku dapatkan, kita semua akhirnya mulai mencari kehidupan baru di kota sebelah agar kita terbiasa hidup tanpa Esi adikku. Tak terasa, 3 bulan pun berlalu dengan cepat. Rumah yang aku tinggali akhirnya terjual dengan cepat. Ibu dan bapak sengaja memasang harga murah agar rumah tersebut cepat laku. Bapak dan ibu sering kali keluar rumah hingga larut malam untuk mencari beberapa makelar rumah agar rumah cepat terjual.
Ibu bahkan membawa orang pintar. Entah ada apa dia harus membawanya ke rumah. Namun ibu berkata bahwa rumah ini harus dibersihkan karena hal itu bisa membuat rumah ini cepat terjual agar kita semua bisa pindah ke tempat yang baru. Aku di sini mulai melihat gelagat aneh di sikap kedua orang tuaku. Mereka seringkali keluar rumah, bertemu dengan seseorang yang tidak tahu siapa, bahkan mereka seolah seperti terburu-buru agar rumah ini bisa terjual dengan cara menurunkan harga yang jauh dari harga pasaran. Entah ada apa di baliknya. Yang pasti ibu sering berkata bahwa dia tidak mau kenangan tentang Esi masih melekat di pikirannya apabila ia masih berada di rumah. Kini aku mulai tinggal di rumah yang baru. Setelah rumah lama terjual dengan harga yang murah, sebuah rumah yang berada di suatu komplek perumahan yang nampak ramai dengan hilir mudi kendaraan. Komplek perumahan ini memiliki jalanan utama yang bisa menembus ke jalan raya, sehingga banyak kendaraan yang berlalu lalang di jalan yang melintas di depan rumah. Rumah ini lebih besar dari tempat yang aku tinggali pada saat itu. Ibu berkata bahwa ia menggabungkan uang rumah, uang pesangon, juga uang bela sungkawa dengan uang simpanan miliknya untuk bisa membeli rumah tersebut. Agak sedikit aneh sebenarnya, karena rasanya tidak mungkin ketika uang-uang itu dikumpulkan, mereka bisa membeli rumah yang sebesar ini. Tapi entahlah, mungkin ibu dan bapak memiliki simpanan yang mereka pakai untuk membeli rumah ini. Rumah ini terdiri dari satu ruangan tengah dengan satu kamar di dekat ruang utama. Lalu di belakangnya ada kamar yang aku pakai untuk kamarku yang berdekatan dengan dapur. Di belakang rumah tersebut ada gudang kecil yang dikelilingi sebuah taman kecil dan tembok yang menjadi pembatas rumah. Awalnya, ruangan itu akan dipakai untuk menyimpan benda-benda yang tidak terpakai. Namun entah mengapa, ibu membersihkan ruangan itu lalu dipakai untuk ruangan memasak untuk usahanya. Entah apa maksudnya ibu membuat dapur di sana, padahal di dalam rumah sudah ada dapur yang bisa ia pakai untuk memasak. Ketika aku bertanya, ibu hanya berkata bahwa dia ingin membuat dapur tradisional dengan tungku kayu bakar untuk bisa membuat masakan sederhana, karena apabila ibu menyiapkan masakannya di dapur, itu akan bisa merubah cita rasa yang ia buat sehingga kurang lezat untuk dimakan. Ibu memang berencana untuk membuat usaha di sana, apalagi rumah kami persis di pinggir jalan komplek yang ramai dengan kendaraan yang berlalu lalang. Memang agak aneh membuat dapur dengan tungku kayu bakar di mana orang-orang sudah memakai kompor gas pada saat ini. Tapi ibu kembali menjawab bahwa ini semua adalah impiannya agar bisa membuat masakan dengan resep nenek yang memakai tungku kayu bakar sebagai alat masaknya. Pada akhirnya, 1 minggu setelah kita pindah di rumah baru, ibu pun mulai berjualan dengan dibantu bapak dengan sisa-sisa uang yang ada. Rupanya, sisa uang setelah membeli rumah tersisa cukup banyak. Bapak pergi memakai sepeda motorku ke pasar induk dan pulang membawa bahan makanan yang sudah ia beli dan disimpan di ruangan belakang. Aku sebenarnya tidak tahu ibu dan bapak membeli apa saja di sana. Namun ketika aku ingin melihat ke ruang belakang, ibu seperti melarang dan berkata bahwa aku harus membantu bapak menyiapkan etalase untuk berdagang di hari itu. Akhirnya usaha ibu untuk pertama kalinya dibuka. Ibu dan bapak membuka warung nasi sederhana di depan rumah dengan target para pekerja yang ada di ruko-ruko dekat komplek pada saat itu. Awalnya, usaha ibu hanya ada 1 atau 2 pembeli. Namun lama-kelamaan, usaha ibu semakin lama semakin ramai. Bahkan, aku pun sering kali ikut membantu usaha ibu yang mulai ramai pada jam makan siang. Masakan ibu yang enak membuat mereka menceritakan hal itu kepada teman-temannya, sehingga semakin hari semakin banyak yang berdatangan untuk makan di sana. Aku sangat senang. Raut wajah ibu yang pada awalnya sedih ketika kehilangan Esi kini mulai kembali tersenyum. Ia melayani para pelanggan dengan senyumannya yang ramah. Begitu pula dengan bapak. Keramahan mereka juga lah yang membuat para pelanggan betah untuk makan di tempat kami. Namun tepat ketika mereka selesai berjualan, seperti ada yang berbeda. Entah mengapa, aku dilarang untuk makan masakan ibu yang ada di etalase. Ia menyuruhku untuk makan makanan yang ada di dapur. Pernah 1 kali aku melanggar hal itu dan membawa makanan-makanan itu masuk ke dalam kamar. Namun ketika aku membawanya, rasanya tidak enak.
Sayurannya seperti sudah layu dengan telur balado yang sedikit membusuk. Hal itu tentu saja diketahui oleh ibu. Seketika ibu pun marah. Ia menunjuk-nunjukku dan berkata bahwa aku tidak menurut padanya. Bahkan dia kembali mengungkit-ungkit Esi dan berkata, kalau aku adalah Esi, maka aku akan menuruti apa yang ia katakan. Setelah kejadian itu, mereka nampak dingin. Senyuman mereka mendadak hilang, terlebih lagi ketika mereka bertemu denganku. Mereka seperti mudah marah apabila aku melakukan kesalahan. Bahkan ketika aku menjatuhkan gelas plastik dari dispenser saja bisa membuat mereka marah-marah hingga menggebrak meja. Seperti ada perubahan yang mendadak terhadap mereka ketika mereka berdua pindah ke rumah baru. Awalnya aku tidak tahu kenapa mereka semua melakukan hal ini. Namun ketika aku mencoba untuk melawan dan berkata bahwa kenapa aku selalu saja dimarahi ketika di rumah baru, ibu semakin marah. Bahkan ia sempat meneteskan air mata ketika ia marah padaku. Ini semua gara-gara kamu. Kalau saja Esi masih hidup dan bisa menikmati, dia pasti akan senang dan hidup kita berempat akan sempurna, katanya sambil meneteskan air mata. Ibu kembali mengungkit-ungkit Esi ketika pindah ke rumah ini. Kesalahan kecil yang aku lakukan pasti bisa membuat ia marah. Bahkan ketika aku hanya duduk di rumah dan tiduran di kursi, ibu membentakku dan berkata bahwa apabila Esi masih hidup, dia pasti langsung membantu ibu keluar tanpa bermalas-malasan di rumah. Hal aneh lainnya terjadi di dalam rumah ketika malam hari. Aku seolah seperti takut untuk keluar kamar ketika malam tiba, tepatnya ketika bapak dan ibuku sudah berada di kamar. Aku seperti tidak mau melangkahkan kakiku, meskipun itu hanya ke kamar mandi yang ada di ruangan tengah. Rumah yang aku tempati seolah seperti penuh sesak akan sesuatu yang tidak terlihat. Bahkan aku seperti melihat bayangan Esi adikku yang sedang berdiri di dalam kegelapan. Ia seperti menatapku dari kejauhan, dan ketika aku menatap balik, ia menghilang. Entah mengapa, ibu dan bapak juga mengharuskan aku mematikan lampu rumah ketika lewat jam 10 malam, sehingga kondisi rumah nampak gelap dan mengerikan. Bahkan pernah aku menyalakan kamar mandi jam 12 malam. Pada saat itu, ibu tiba-tiba marah ketika pagi harinya dan berkata, "Kenapa lampu menyala tengah malam? Apa kamu mau mati?" Bapak yang mendengar perkataan ibuku seketika langsung menghentikan apa yang ibu katakan. Bahkan ia menutup mulut ibu agar ibu tidak melanjutkan untuk memarahiku. Aku bingung, kenapa ada kata-kata mati di sana? Apakah ibu sebegitu marah padaku terhadap kematian Esi sehingga ia melontarkan kata-kata tak pantas seperti itu? Aku benar-benar tidak mengerti atas apa yang terjadi, dan aku hanya bisa terdiam tanpa pernah melanggar apa yang ibu perintahkan. Semakin lama aku tinggal di sana, situasi rumah menjadi semakin aneh. Selain lampu yang harus dimatikan setiap jam 10 malam, seringkali aku mencium bau harum dari arah dapur. Tepatnya dari ruangan gudang yang ibu rubah menjadi dapur untuk ia memasak. Pada awalnya aku tidak berpikir aneh-aneh, karena mungkin ibu memang memasak makanan untuk dijual dari sepertiga malam hingga pagi tiba. Akan tetapi, kenapa bau harumnya bisa sampai ke kamar, di mana jarak ruang belakang dan kamarku lumayan agak jauh, apalagi bau itu seringkali berganti-ganti. Seperti tercampur bau busuk di beberapa waktu, sehingga membuatku terbangun saking baunya masakan itu, atau tiba-tiba bau masakan yang menyengat namun terasa pedih di mata. Bahkan terdengar suara seseorang yang memasak dengan bau khas bunga Kamboja di sana. Pernah satu malam, bukanlah bau harum bunga ataupun bau busuk yang aku cium pada waktu itu, tapi sebuah bau gosong dari arah dapur yang asapnya masuk hingga ke dalam rumah. Aku takut ibu tidak sadar bahwa masakannya gosong di dapur, sehingga bau gosong itu tercium hingga ke kamar. Aku yang kamarnya paling belakang tentu saja mencium hal itu sebelum ibu dan bapak yang kamarnya memang berada di depan. Aku sontak keluar kamar dan mencari tahu penyebab dari bau gosong itu dari arah belakang. Namun tepat ketika aku membuka kamar, suasana rumah benar-benar berbeda. Semuanya gelap, tidak ada satupun cahaya lampu yang menyala. Aku yang takut bahwa aku akan dimarahi apabila menyalakan lampu, kini hanya bisa melangkahkan kakiku secara perlahan ke arah ruangan gudang yang sudah diubah menjadi tempat masak untuk masakan ibu. Dan entah mengapa,
Rumah tempat tinggalku menjadi begitu dingin saat ini, seperti ada hawa yang menusuk entah dari mana, sehingga membuatku sedikit merinding ketika melangkahkan kaki ke arah pintu belakang. Aku juga seperti sedang diawasi sesuatu ketika aku keluar rumah. Beberapa kali aku melihat ke setiap sudut rumah yang gelap, namun tak ada siapapun di sana. Aku juga tidak mendengar ibu atau bapak yang panik akibat bau gosong yang menyengat. Apa mereka ketiduran ya? Gumamku. Awalnya aku ingin membangunkan mereka, tapi aku takut jika ibu akan marah ketika ia dibangunkan di tengah malam seperti ini. Kemarahan ibu yang sering dilampiaskan kepadaku sungguh membuatku trauma. Semua kemarahan itu pastilah berujung kepada hilangnya nyawa Esi yang belum bisa ia terima hingga saat ini. Aku pun akhirnya kembali berjalan ke arah pintu belakang. Bahkan kini aku mulai membuka pintu belakang yang terlihat terkunci pada malam itu. Semakin dekat, bau gosong dari tempat masak ibu semakin menyengat. Bahkan aku takut ruangan belakang di sana kebakaran karena ibu memasak memakai tungku kayu bakar yang mudah menyala. Akan tetapi tepat ketika aku membuka pintu belakang secara perlahan, kakak, kakak. Seketika aku menghentikan tanganku. Terdengar samar suara wanita yang sedang memanggil-manggilku dari arah belakang. Suara itu aku sangat mengenalinya. Ya, seperti suara Esi yang sering kali memanggilku ketika dirinya masih hidup. Aku mulai kembali mengingat-ingat dirinya, juga jasadnya yang terpotong menjadi dua di mesin pemotong kain itu. Jujur, aku langsung merasa takut. Kondisi rumah yang gelap dengan hawa dingin yang berhembus membuatku semakin ketakutan ketika mendengar suaranya. Aku mencoba berpikir positif. Aku menolak bahwa ada Esi di sekitaran rumah ini. Akal sehatku mencoba untuk menenangkan aku bahwa Esi sudah meninggal dan tidak ada lagi di dunia ini. Butuh waktu beberapa menit hingga aku bisa mengendalikan ketakutanku pada saat itu. Aku pun akhirnya kembali ke arah pintu, mencoba untuk membuka kembali pintu itu dan keluar ke halaman belakang. Namun suasana benar-benar menjadi sepi. Bau gosong itu tiba-tiba menghilang begitu saja dan tergantikan dengan keheningan yang luar biasa. Rumahku yang memang berada di dekat jalan utama tidak mungkin bisa sehening ini, karena pasti saja ada kendaraan yang melintas dan terdengar olehku yang kini berada di halaman belakang. Aneh, sungguh aneh. Aku seolah seperti berada di dunia yang berbeda. Apalagi tubuhku kini semakin menggigil kedinginan. Bahkan tubuhku seperti gelisah tanpa sebab. Pada malam itu aku tidak bisa berbuat apa-apa. Rasanya seperti berat bagiku untuk aku melangkahkan kaki ke ruangan belakang. Rasa takut yang bercampur dengan rasa penasaran yang begitu besar kini membuatku memaksakan diri untuk melangkah. Namun, tepat ketika aku baru saja melangkahkan kaki, tiba-tiba pintu ruangan belakang terbuka dengan sangat lebar secara perlahan, seperti ada yang membukanya dari dalam ruangan. Aku tentu saja kaget akan hal tersebut, apalagi di dalam ruangan itu terlihat sangat gelap gulita, tidak ada tungku perapian yang menyala di sana, sehingga baunya sampai ke kamar seperti yang aku pikirkan. Semua benar-benar gelap. Aku kini tidak mengerti atas apa yang terjadi dengan rumah ini. Namun ketika aku melihatnya dalam beberapa menit, dari dalam ruangan itu tiba-tiba muncul seseorang yang memanggil-manggilku. Kak, kakak. Suara itu terdengar pelan, namun terdengar dengan jelas di kedua telingaku. Aku yang berdiri di halaman belakang tiba-tiba saja membeku ketika aku mendengar suara seperti itu. Tiba-tiba saja muncul sosok Esi yang melayang secara perlahan dari dalam ruangan itu. Ia terlihat memakai kemeja berwarna putih dengan celana berwarna hitam yang penuh dengan darah. Bahkan aku bisa melihat tubuhnya seperti tidak menyatu dengan pinggangnya. Wajahnya terlihat pucat. Bahkan ia menatapku secara perlahan dan berkata, "Kak, mana kain kafanku?" Tanyanya. Di saat dirinya seperti itu, tiba-tiba tubuhnya terbelah dan ia jatuh beberapa meter di hadapanku. Darah segar kini keluar dan menetes ke lantai seperti ketika aku melihatnya terpotong di mesin itu. Kakinya melayang di sana, namun kedua tangannya kini terlihat menarik tubuhnya yang terpotong dan mendekatiku dengan cara menyeret tubuhnya yang penuh darah dari ruangan belakang. Kak,
Kain kafanku mana, Kak? Esi terus-menerus muncul dan bertanya tentang kain kafannya padaku. Hal itu tentu saja membuatku tidak bisa berkata-kata. Melihat wujud Esi yang muncul saja membuatku mual dan kembali mengingat kejadian tersebut ketika ia meregang nyawa di pabrik tempat kita bekerja. Aku hanya bisa terdiam, tubuhku kaku. Aku seakan-akan tidak percaya atas apa yang aku lihat. Esi merayap semakin dekat dengan kedua tangannya. Rambutnya yang panjang terlihat menutupi sebagian wajahnya yang kini menyeramkan dengan darah yang menetes. Ia seperti ingin meraihku dengan salah satu tangan yang pucat. Namun tepat ketika beberapa meter ia ingin menyentuhku di sana, tiba-tiba, "Tidak, Esi sudah mati. Esi sudah mati!" Aku berteriak, langsung berjongkok dan aku mengangkat kedua tanganku untuk menutup mata dan telingaku pada saat itu. Hal itu tentu saja membuat ibu dan bapakku terbangun dari tidurnya. Mereka seperti panik, langsung berlari ke arah belakang rumah. Bapak yang melihatku berjongkok di belakang rumah langsung memelukku dengan erat, sedangkan ibu yang melihat pintu ruangan belakang terbuka seketika langsung menutupnya dengan rapat. Di sana, bapak seketika marah kepada ibuku. Mereka seperti memperdebatkan tentang pintu ruangan yang terbuka sambil memelukku yang masih ketakutan di sana. "Bu, kenapa tuh pintunya nggak dikunci? Bahaya itu," katanya dengan nada yang marah. Ibu hanya terdiam. Dia hanya melihat bapak yang masih memelukku dan berjalan memasuki rumah tanpa berkata sepatah kata pun dengan wajahnya yang marah. Aku menangis di pelukan bapakku. Bapak hanya terdiam, tidak bisa berkata-kata. Sambil melihat ruangan belakang yang kembali tertutup rapat, bapak hanya berkata bahwa aku harus tenang karena mungkin saja itu hanyalah mimpi buruk yang aku alami sehingga aku mengigau sampai ke halaman ini. Aku hanya terdiam, tidak bisa menjawab apa yang dikatakan bapak karena aku benar-benar melihat Esi adikku. Aku hanya ketakutan atas apa yang terjadi di rumah ini, seperti ada sesuatu yang tidak diketahui di sana sehingga membuatku seperti ini. Setelah kejadian itu, ruangan belakang benar-benar terkunci. Bahkan ibu kini lebih ketat dari sebelumnya. Ia sering memerintahkanku untuk masuk ke kamar setelah beberes-beres di etalase dagangan ketika malam tiba. Apa yang sedang ia kerjakan di ruangan itu seperti tidak ingin diketahui olehku. Ibu seringkali masuk ke dalam ruangan itu untuk memasak sekitar jam 10 malam, tepat ketika seluruh lampu di dalam rumah dimatikan. Setelah itu, pasti terdengar suara orang yang sedang memasak, suara orang yang sedang memotong makanan, dan suara orang yang sedang tertawa. Ya, suara orang tertawa yang baru aku dengar baru-baru ini. Aku tahu itu bukanlah suara bapak karena sangat berbeda. Suaranya nampak sangat berat. Ia terdengar sedang tertawa lepas di tengah-tengah ibu yang sedang memasak. Awalnya aku penasaran akan suara itu. Bahkan aku terbangun dan mencoba untuk keluar kamar karena suara itu cukup mengganggu tidurku. Aku berjalan kembali ke arah pintu, mencoba membuka pintu kamarku secara perlahan. Namun tepat ketika aku membukanya, tiba-tiba, astaga, muncul seseorang yang berdiri tepat di depan pintu. Seluruh tubuhnya penuh dengan darah. Bahkan tubuhnya terlihat bergeser dan hampir putus ketika aku melihatnya. Ia berdiri tepat di depan pintu kamarku. Ia muncul dengan rambut panjangnya yang menutupi setengah wajahnya. "Kak, jangan ke sana, Kak. Dia sedang ada di sana. Orang yang mencuri kain kafanku ada di sana, Kak," katanya dengan nada yang lirih. Tubuhku benar-benar membeku. Aku ketakutan. Sosok Esi kembali muncul dan kini ada tepat beberapa meter di hadapanku. Tentu saja hal itu membuatku tidak bisa berbuat apa-apa, sehingga tepat 1 menit berlalu, aku langsung menutup pintu dengan keras dengan perasaan takutku yang memuncak di saat Esi masih berdiri di sana. Brak! Wajahku pucat. Aku langsung berbalik dan menyender untuk menutup pintu. Pada saat itu aku takut jika Esi akan masuk ke kamar ini. Aku menangis sambil diliputi oleh ketakutan yang mendalam. Aku benar-benar ketakutan melihat Esi dengan wujudnya yang seperti itu. Aku hanya terdiam dengan kedua kakiku yang aku rapatkan sambil menunduk. Lalu tak lama kemudian aku tertidur. Tertidur dalam keadaan tubuhku yang ketakutan di dalam kamarku sendiri.
Aku kembali terbangun ketika aku mendengar pertengkaran antara ibu dan bapak di ruang tengah. Mereka bertengkar tentang siapa yang akan berangkat di pagi ini. Aku tahu mereka seringkali bergantian untuk pergi berbelanja bahan makanan ke pasar induk. Namun aku tidak mengerti kenapa mereka sampai bertengkar hebat seperti ini. Ibu tiba-tiba menangis, lalu masuk ke dalam kamar. Begitupun dengan bapak yang terlihat hanya duduk di kursi ruangan tengah sambil merokok dan menunduk di pagi itu. Pak, gak nyiapin dagangan ibu? Tanyaku yang baru saja keluar kamar. Bapak hanya menggelengkan kepala. Ia lalu mengangkat salah satu tangannya dan menyuruhku untuk mendekat. Entah apa yang akan dia lakukan kepada aku di pagi itu. Namun ketika aku mendekat, dia langsung memelukku dan berkata, "Maafin bapak ya. Maafin bapak," katanya sambil menangis. Aku tidak tahu apa yang bapak tangisi di pagi itu. Namun yang pasti tepat 1 hari setelah kejadian itu, bapak tiba-tiba pamit ketika subuh. Ibu pun seketika membangunkanku agar bapak bisa berpamitan dengannya. Aneh, sungguh aneh. Tidak biasanya bapak berpamitan sebelum ke pasar induk hingga seperti ini. Kali ini ia memelukku sambil menangis. Bahkan dia kembali berkata untuk memaafkan ibu juga atas apa yang dia lakukan selama ini. Bapak akhirnya pergi meninggalkan kita berdua di subuh itu dengan sepeda motor yang sering aku pakai. Dan hingga saat itu aku tidak tahu lagi kabar tentang bapakku. Bahkan ketika aku bertanya kepada ibu ketika sedang membantunya berdagang di depan rumah, ibu seperti tidak mau menjawab pertanyaanku. Bahkan ia hanya mengalihkan pembicaraan dengan hal-hal yang lain. "Bu, bapak kenapa belum pulang sih? Apa mau saya susul aja ke pasar induk?" tanyaku. Jujur aku khawatir dengan kondisi bapak. Dia dari subuh belum kembali. Bahkan nomor handphonenya nampak tidak aktif. Tapi ibuku tampak biasa-biasa saja. Dia seperti tahu akan hal ini sehingga ia hanya berjualan hingga larut malam dan masuk ke dalam kamar tanpa menjawab pertanyaanku. Kabar tentang bapak akhirnya datang di keesokan harinya. Tepatnya ketika salah satu tetangga yang melihat kabar bapak dari dalam berita yang ada di televisi di pagi harinya, bapak dinyatakan kecelakaan. Sepeda motor yang dikendarainya masuk ke dalam jurang sedalam 20 meter. Tubuhnya diketemukan penuh luka dan darah di sekujur tubuhnya. Bahkan bapak sudah dalam kondisi tidak bernyawa ketika ditemukan. Namun ada sesuatu yang aneh ketika kabar itu sampai pada keluargaku. Bapak ditemukan meninggal dunia di pedalaman Cianjur, tepatnya di jalur ke arah pantai selatan yang dikelilingi oleh hutan dan jalanan yang menyempit. Ibu menangis ketika mendengar hal tersebut. Bahkan ia langsung mengajakku untuk pergi dan menemui bapak yang kini sudah tiada. Di depan jasad bapak yang sudah tidak bernyawa, ibu menangis sejadi-jadinya, seperti ada penyesalan di dalam dirinya sehingga ia menangis seperti itu. Dia juga menarik tanganku dan berkata bahwa aku harus memaafkan bapak atas apa yang sudah ia lakukan. Entah mengapa aku melihat ibu yang seperti ini dan mengingatkanku kepada sifat ibu ketika di rumah yang lama. Sifat ibu yang dulu ketika Esi masih hidup, sifatnya yang penyayang, sifatnya yang lemah lembut, juga sifat yang sering khawatir terhadap seluruh anggota keluarganya. Aku kembali melihat sifat itu di depan jasad bapak yang sudah terbujur kaku. Namun ketika aku kembali pulang ke rumah, sifat ibu kembali berubah. Ia kembali memarahiku tanpa sebab. Bahkan ia berkata bahwa ini semua adalah salahku. Bapak sama Esi meninggal karena kamu ada di sini. Kalau aja kamu nggak ngebawa Esi kerja pada saat itu, mungkin semuanya tidak akan seperti ini. Brak! Ibu yang baru saja datang ke rumah tiba-tiba saja memarahiku. Bahkan ia langsung masuk ke dalam kamar dan menutup pintu dengan keras. Dari dalam kamar aku mendengarnya menangis. Suara tangisannya benar-benar terdengar keras sehingga aku mendengarnya hingga ke ruang tengah. Aku hanya terdiam, bingung harus berbuat apa. Bahkan ketika jasad bapak datang ke rumah lalu dimakamkan di pemakaman umum yang letaknya jauh dari sana, aku hanya bisa menjaga jarak dan melihat jasad bapak dimakamkan dari kejauhan karena aku takut ibu akan kembali marah padaku tanpa sebab ketika jasad bapak diturunkan ke liang lahat. Setelah itu, kondisi rumah pun semakin aneh.
Tepatnya setelah ibu pulang dari menjaga makam bapak seminggu penuh seperti yang pernah dilakukan olehnya ketika adikku meninggal. Awalnya, aku ingin ikut menjaga makam bapak. Aku ingin memberikan doa-doaku agar sampai kepadanya sepanjang malam, tapi ibu melarang dan menyuruhku untuk diam di rumah. Di sanalah situasi rumah benar-benar berubah. Penampakan-penampakan sesuatu yang membuatku ketakutan semakin sering aku lihat, bahkan aku kini seperti takut untuk membantu ibu di depan rumah. Aku lebih memilih untuk berdiam diri di dalam rumah dan membiarkan ibu mengajak tetangganya untuk membantunya berdagang. Bukan, bukan aku marah atas perlakuan ibu, tapi ketika aku melihat ibu yang sekarang, aku seperti melihat sebuah bayangan yang selalu mengikuti ibu kemanapun ia pergi. Bayangan itu berwarna hitam. Bahkan dia seperti sering meneteskan ludah kepada masakan ibu yang ada di sana. Jujur, aku takut akan hal itu. Meskipun tetangga yang kini membantu ibu nampaknya tidak melihatnya, tapi aku bisa melihat dengan jelas makhluk itu sekarang. Semakin hari situasi rumah semakin menyeramkan. Selain bayangan hitam yang terus mengikuti ibu kemana-mana, bahkan masakan ibu terlihat seperti membusuk. Dan kini terlihat dengan jelas bahwa masakan itu penuh dengan belatung yang tercampur dengan makanan yang ibu sajikan kepada para pembelinya. Namun anehnya, mereka semua seperti lahap memakan masakan ibu, dan mereka kembali lagi untuk membeli masakan ibu setiap harinya. Bukan hanya itu saja, ketika malam tiba, situasi rumah nampak gaduh. Aku yang kini hidup hanya berdua bersama dengan ibu, seperti mendengar banyak orang yang ada di ruangan lain dengan suara tertawa yang sering aku dengar. Aku kini takut membuka pintu kamar. Ya, aku takut jika Esy akan kembali muncul dengan wajahnya yang seram hingga aku ketakutan. Beberapa kali juga aku memimpikan bapak ketika aku tidur di dalam kamar. Dia datang dengan wajahnya yang hancur dan tulang-tulangnya yang patah. Ia muncul lalu meminta maaf atas apa yang terjadi di rumah. Bahkan ia berkata bahwa aku harus bisa memaafkan ibuku atas segala perlakuannya selama ini. Aku selalu terbangun ketika bapak datang dalam mimpiku. Bahkan ketika aku bangun di dalam kamar, aku sering kali melihat sebuah bayangan putih yang berdiri di dekatku dan menghilang seperti kepulan asap ketika aku melihatnya. Aku memang tidak menaruh dendam ataupun rasa marah atas perlakuan ibu pada aku. Meskipun kini kemarahan ibu semakin menjadi-jadi setelah bapak tiada, aku seperti terbiasa dengan kejadian di rumahku yang aneh ini. Hingga tepat 1 tahun berlalu, aku dikejutkan oleh pernyataan ibu bahwa dia akan menikah lagi dengan orang yang tidak aku kenal. Hal itu tentu saja membuatku marah. Ibu seperti mengkhianati rasa sayang bapak yang sudah menghiasi hidupnya hingga akhir hayatnya. Di sana aku marah. Bahkan aku sampai berkata kepada ibu bahwa aku akan keluar dari rumah apabila ibu terus memaksa untuk menikah lagi dengan seseorang yang tidak aku kenal. Ibu tentu saja juga marah. Di sana kita berdebat hebat hingga ibu berkata padaku, "Kalau ibu tidak melakukan hal ini, kamu atau ibu yang akan mati. Daripada kita berdua yang mati, lebih baik orang lain yang menjadi korban." Ibu dengan emosi yang memuncak berkata seperti itu. Dia baru sadar bahwa kata-kata itu tidak seharusnya keluar dari mulutnya, sehingga dia seketika terdiam dan langsung pergi ke dalam kamarnya. Aku yang sudah muak dan tidak lagi peduli dengan apa yang ibu katakan, akhirnya memutuskan untuk pergi di hari itu juga. Aku sudah tidak peduli lagi dengan keluarga ini, dengan rumah ini, juga dengan kejadian aneh dan menyeramkan yang sudah aku alami. Aku sudah menahan diri untuk tidak bekerja di luar dengan harapan aku bisa membantu ibu berdagang. Tapi ternyata ibu malah terus memarahiku, dan hari ini adalah puncaknya. Aku pergi hari itu juga mencari kos untuk aku tinggal dan mencari pekerjaan. Setelah seharian mencari, aku pun akhirnya mendapatkan kosanku sekarang, tempat kos yang aku tempati hingga hari ini. Aku tidak tahu kabar ibu pada saat itu. Aku juga tidak ingin menghubunginya atau menanyakan kabarnya. Keputusan ibu untuk menikah membuatku sakit hati, sehingga aku memutuskan untuk pergi. Dan tepat 1 bulan setelah itu, aku mendapatkan kabar yang sangat mengejutkan dari salah satu tetanggaku yang menelponku dan berkata bahwa ibuku meninggal dunia dengan cara gandir di rumah.
Hal itu tentu saja membuat tubuhku lemas. Aku yang baru saja bekerja di salah satu restoran cepat saji di sekitaran kosanku mendadak harus izin dan pergi ke rumah. Dan benar saja, ketika aku melihatnya, ibu sudah menggantung di tengah rumah dengan kondisi tidak bernyawa, dan ia terlihat memegang sebuah tulisan kecil yang ia genggam hingga akhir hayatnya, seperti sebuah surat yang ditujukan padaku sebelum ia meninggal. Dan surat itu ternyata menceritakan segalanya, menceritakan tentang apa yang terjadi kepada keluarga ini sehingga membuat semuanya tiada. Ibu berkata di dalam suratnya bahwa ibu dan bapak melakukan pesugihan agar hidup kami sejahtera, dan salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah tumbal dari nyawa manusia yang mereka sayangi, dan Esi adalah korban pertama dari pesugihan itu. Di sana aku pun mengerti kenapa sifat ibu dan bapak berubah. Mereka yang lebih sering memarahiku karena mereka tidak ingin aku menjadi tumbal yang kedua. Bahkan ketika bapak dan ibu bertengkar hebat di hari itu, sepertinya itu adalah waktu bagi mereka untuk memberikan tumbal, dan bapak mengajukan diri untuk menjadi tumbalnya sehingga ia lebih memilih pergi dari rumah. Dan alasan ibuku untuk menikah lagi itu bukan tanpa sebab, karena dia tidak mau aku ataupun dirinya yang menjadi tumbal selanjutnya, sehingga dia lebih baik mengorbankan orang lain untuk ditumbalkan. Semua rahasia yang selama ini ia pendam tertulis dengan jelas di dalam surat ibu. Bahkan dia berkata ketika dia dan bapak berada di makam, sebenarnya mereka berdua sedang melakukan sebuah ritual, di mana di dalam ritual tersebut mereka mengambil kembali kain kafan yang digunakan untuk penglaris seperti yang ia lakukan selama ini. Esi yang selalu muncul di hadapanku rupanya bertanya tentang kain kafan yang ibu dan bapak ambil. Ia dimakamkan tanpa kain kafan setelah diambil oleh mereka berdua, dan kain kafan itu ibu gunakan sebagai pembakaran di tungku kayu bakar yang ibu pakai untuk memasak. Kain kafan itu digunting-gunting menjadi potongan yang lebih kecil, dan setiap kali ibu memasak, ia akan melemparkan potongan kain kafan itu ke dalam tungku kayu bakar agar masakannya bisa memikat para pembeli. Tanganku seketika bergetar ketika membaca isi dari surat itu. Aku seketika menjatuhkan surat tersebut dan lari ke ruangan belakang. Pintu ruangan itu terlihat tidak terkunci. Sekarang aku bisa membukanya, dan ketika aku masuk ke dalam ruangan tersebut, aku melihat bahan-bahan makanan yang sudah membusuk tergeletak begitu saja. Bahan-bahan makanan busuk itu adalah bahan makanan yang ibu masak dan ibu jual di depan rumah. Di sana aku juga melihat seonggok kain kafan yang masih tergeletak begitu saja. Kain kafan itu sepertinya adalah kain kafan bapak yang belum sempat ibu pakai. Karena ketika aku melihatnya di dekat tungku kayu bakar, aku melihat sebuah potongan kain kafan yang setengahnya sudah terbakar, dan itu adalah kain kafan milik Esi yang hampir habis ibu gunakan di dalam sana. Aku benar-benar lemas melihat hal itu. Aku baru tahu bahwa ibu sengaja memarahiku. Ibu sengaja membenciku, bahkan membentakku karena ia tahu bahwa ia takut kalau aku akan menjadi tumbal berikutnya. Aku lemas, benar-benar lemas. Bahkan aku kembali ke ruangan tengah dengan kondisi ibu yang jasadnya sudah diturunkan dan dibawa ke rumah sakit untuk diperiksa. Di sana, aku kembali membaca surat dari ibu. Dia berkata bahwa dia melakukan hal ini karena di balik rasa marahnya selama ini terselip rasa sayang yang tidak bisa ia hilangkan di dalam hatinya padaku. Sehingga makhluk itu tetap akan mengincarku setelah bapak meninggal dunia, karena dia masih melihat rasa sayang ibu kepadaku di balik amarahnya. Ibu yang tidak mau anaknya menjadi korban lebih memilih untuk menukar nyawanya dengan cara gantung diri di dalam rumah, dan itu adalah tumbal terakhir yang ia jalankan, karena tepat ketika keluarga yang melakukan pesugihan itu hanya tersisa satu orang, maka pesugihan itu akan selesai dengan sendirinya. Selesai. Wow, luar biasa. Bang Sidik asli keren banget. Ini kisahnya parah, ini horornya dapat banget, dark banget ya. Dan ini teror yang ini
mungkin nggak bakal sanggup. Seperti yang di awal kisah tadi, mungkin nggak semua orang pernah merasakan hal seperti yang dialami Citra. Jadi menurut saya nih part paling horornya yang pertama yang pasti ya, ketika dia harus melihat dengan mata kepalanya sendiri adiknya, yang dia melihat bukan hanya adiknya yang sudah terbelah ya, tapi prosesnya dia ngelihat gitu loh, prosesnya dia ngelihat adiknya yang tiba-tiba naik ke mesin pemotong itu, lalu aduh. Jadi mungkin banyak teman-teman juga yang bekerja di pabrik atau pernah bekerja di pabrik, memang ya di pabrik itu sering kali itu terjadi hal-hal seperti demikian, kecelakaan kerja yang mengerikan ya, apalagi udah menyangkut mesin pemotong tuh, aduh. Jadi buat teman-teman mungkin yang masih bekerja di pabrik, bener-bener ya safety, utamakan keselamatan kerja, harus konsen, kalau sakit atau apa udah izin aja karena akan sangat berbahaya ya. Dan kita kembali ke kisah nih, ini gila. Ini dari awal saya ngebawain tuh emang udah adrenalinnya kepacu, dan di situ saya mencoba melihat poin yang saya lihat itu adalah ketika bagaimana ibunya membenci dia tiba-tiba. Ketika di rumah barunya, setelah mereka pindah dari rumah lamanya, ini ibunya sontak membenci Citra ya. Citra juga sampai bingung, ada apa dengan ibunya kok sampai membenci. Nah pas di ending baru tahu, ternyata ibunya itu membenci dia karena pesugihan ternyata yang dijalankan oleh ibu dan bapaknya nih. Tapi pesugihannya aja udah ngeri banget ya, maksudnya dia nggak nyangka gitu loh kalau bapak dan ibunya ternyata melakukan pesugihan itu. Jenis pesugihannya apa juga kurang paham, karena memang ini based on true story ya. Jadi dia nggak paham jenis pesugihannya tuh jenis pesugihan apa. Tapi yang jelas ibunya ini membenci dia karena dengan dasar bahwa jin atau iblis yang menjadi sesembahan dalam pesugihan itu akan mengambil orang yang disayangi. Jadi dia kayak berpura-pura gitu membenci. Dan hal ini menjadi pertanyaan bagi Citra. Jadi di endingnya, di akhirnya ketika sang ibu meninggal dunia, dia baru tahu bahwa ibunya itu berpura-pura membenci dia dengan dasar ibunya nggak mau kehilangan dia, ibunya nggak mau dia yang ditumbalkan, bahkan ayahnya rela dijadikan tumbal berikutnya, dan terakhir ibunya. Aduh, luar biasa, keren banget. Dan mari kita doakan bersama-sama semoga Citra kuat ya, semoga Citra kuat menjalani hidup selanjutnya karena life must go on. Dan ya sudah, Citra lupakan semuanya. Mungkin ada kata-kata bahwa bersekutu dengan iblis atau setan itu tidak bisa dimaafkan, tapi tugasnya Citra hanya mendoakan orang. Udah doain aja deh, doain aja, maafkan semua perbuatannya, doakan kedua orang tuanya, doakan si adiknya. Jadi mulai lagi kehidupan baru dan buang jauh-jauh rasa trauma itu. Walaupun memang sulit ya, apalagi Citra adalah seorang perempuan, tapi kami selalu mendoakan. Dan buat Bang Sidik, asli keren banget kisahnya, dan ini mungkin salah satu kisah terkeren dari Bang Sidik yang pernah saya bawakan. Dan semoga saja semua teman-teman terhibur ya dengan kisah barusan. Dan buat teman-teman yang punya komentar lain, silakan bisa dituliskan di kolom komentar, ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Buat yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya. Bisa juga dong di-share link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman mungkin yang baru bergabung atau yang sudah lama bergabung tapi lupa belum subscribe, yuk diklik tombol merah subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan untuk channel Ilo Extreme kami upload di setiap harinya setiap jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat atau jam 19.00 waktu Indonesia bagian Barat. Buat teman-teman yang punya kisah horor misteri yang apabila berkenan dibawakan di channel kami, yang kisahnya diangkat dari kisah nyata berdasarkan pengalaman pribadi, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon yang ada di bawah sini. Bebas, dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk rekaman suara boleh. Pengen sih dalam bentuk tulisan aja ya. Dan buat yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Buat yang sudah mengirimkan kisah tapi belum dibawakan, harap bersabar karena harus melewati proses penggarapan terlebih dahulu. Di akhir kata, saya Ila mengucapkan permohonan maaf apabila dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, dan sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, yang pasti tidak kalah seramnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Extreme. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Jangan lupa bahagia, tapi jangan pernah pura-pura bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.